Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sudah mengetahui bahwa saya adalah seorang Fransiskan, tepatnya Fransiskan Kapusin. Fransiskan artinya ialah pengikut dari Santo Fransiskus Assisi. Dalam video-video kita di channel ini, saya beberapa kali mencoba membagikan kepada kita hal-hal yang merupakan kekayaan tradisi Fransiskan. Misalnya, perihal tengkorak di patung Fransiskus. Saya juga pernah menerangkan perihal arti pertobatan terus-menerus yang merupakan kekhasan dari Santo Fransiskus. Nah, kali ini saya mau berbagi lagi kepada kita perihal satu kekayaan dalam Fransiskan, yaitu salib tau. Salib tau adalah salib dengan bentuk seperti huruf T. Mudah-mudahan Anda sudah pernah melihatnya. Setidak-tidaknya mereka yang dilayani oleh para pastor dan suster Fransiskan mungkin sudah pernah melihat atau bahkan sudah pernah ikut menggunakan salib tau ini. Dan salah satu fakta yang menarik ialah bahwa di daerah kami ini, di Keuskupan Agung Medan di Sumatera Utara ini, ada banyak sekali Fransiskan, entah itu pastor, bruder, frater maupun suster. Maka tak heran di daerah ini salib tau menjadi cukup dikenal. Bahkan akhir-akhir ini yang bukan Katolik pun sudah kerap menggunakan salib tau. Jadi misalnya kalau kami menjumpai orang menggunakan salib tau, kami tidak akan langsung berpikir bahwa orang tersebut adalah orang Katolik. Karena memang faktanya non-Katolik pun sudah banyak yang sudah mengenal dan tertarik menggunakan salib tau ini. Kita patut bergembira bahwa semakin banyak yang menggunakan salib tau. Tetapi ternyata kita harus berjuang lagi untuk menjelaskan dan mengajak mereka mengetahui apa sebenarnya makna dari salib tau ini. Karena banyak orang membeli salib tau dan menggunakannya tanpa tahu maknanya. Apalagi sekarang orang-orang non-Katolik pun sudah tahu bagaimana cara membeli salib tau ini. Misalnya kalau mereka selesai mengikuti retret di rumah-rumah retret yang dikelola oleh para Fransiskan atau di toko-toko rohani Katolik. Tau adalah simbol khas Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi menggunakan tau sebagai tanda tangannya. Hal itu misalnya tampak dalam surat penting yang diberikan Fransiskus kepada saudara terkasihnya, yaitu saudara Leo. Saudara Leo menyimpan kenangan ini dan menjadi dokumen yang berharga hingga saat ini. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Fransiskus mencantumkan tanda tau di dekat namanya, layaknya membuat tanda tangan. Ada banyak kisah tentang hubungan Fransiskus dan salib tau. Tetapi Fransiskus sendiri tidak pernah menjelaskan mengapa ia menjadikan salib tau ini sebagai tanda khasnya. Karena itu, ada banyak cerita-cerita yang muncul sebagai dugaan alasan mengapa Fransiskus memilih huruf T sebagai tanda khasnya. Ada yang meyakini bahwa Fransiskus tergerak untuk membuat tanda tau lantaran mendengar bacaan kitab suci dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeskiel, yang berkisah perihal bahwa kalau orang kala itu mau selamat, maka ia harus bertobat. Dan sebagai tanda pertobatannya ialah menulis huruf T di keningnya, di kening orang yang bertobat tersebut. Jadi ini salah satu dugaan mengapa Fransiskus memilih tau sebagai simbol khasnya, yaitu bahwa diduga ia pernah mendengar kisah dari kitab Yeskiel ini, di mana kitab Yeskiel menerangkan huruf tau sebagai tanda pertobatan. Dan memang Fransiskus sejak awal ingin menjadi saudara pentobat. Ada banyak cerita lainnya perihal dugaan mengapa Fransiskus menggunakan tanda tau sebagai tanda khasnya. Nah, terkait dengan tanda tau ini, ada juga kisah-kisah mujizat penyembuhan yang terjadi terkait dengan tanda tau. Salah satunya demikian. Suatu waktu, seorang laki-laki yang cukup dekat dengan Fransiskus
sedang sakit dan sudah tidak mampu berjalan. Orang ini sudah hampir kehilangan harapan untuk sembuh. Namun pada suatu malam saat berdoa, ia teringat kepada Fransiskus dan ia kemudian seolah-olah menyapa Fransiskus, seolah-olah Fransiskus ada di situ. Ia mengeluh kepada Santo Fransiskus dan dia berkata, "Oh Fransiskus yang suci, tolonglah aku. Ingatlah bagaimana dulu aku melayanimu dan kesetiaanku yang telah kutunjukkan kepadamu. Aku menyediakan seekor keledai bagimu dan aku mencium tangan dan kakimu. Aku memiliki devosi yang besar kepadamu dan aku pun ingin menjadi dermawan bagimu. Sekarang lihatlah aku ini, sedang dalam keadaan hampir mati dalam kesakitan yang amat parah." Dan tampaknya Santo Fransiskus sungguh mendengar keluhan itu. Maka tergerak oleh keluhan-keluhan orang ini dan juga karena teringat akan kebaikan dan pelayanan orang ini yang telah diterima oleh Fransiskus, maka sebagai tanda terima kasih dari Fransiskus Asisi, Fransiskus bersama saudara Dina muncul dalam sebuah penglihatan. Fransiskus mengatakan kepada orang itu bahwa dia datang untuk menjawab permohonan orang itu dan membawa kesembuhan bagi orang itu. Fransiskus pun menjamah bagian tubuh yang sakit dengan kayu kecil yang berbentuk seperti salib tau. Lalu pada tempat yang sakit itu, di mana ada bisul itu, keluarlah nanah dan akhirnya orang itu sembuh total dalam sekejap. Yang lebih indah lagi ialah bahwa tanda salib tau itu masih berbekas di tempat itu untuk mengingatkan orang itu akan mujizat yang terjadi atas dirinya. Jadi ada mujizat yang dikerjakan oleh Fransiskus dengan tanda salib tau ini. Demikianlah kita berbicara sedikit perihal salib tau. Lihatlah, ada banyak makna dan kisah luar biasa terkait salib tau. Ada mujizat yang akan terjadi jika kita menggunakan salib tau. Kita bisa berharap mujizat ini, mujizat itu. Tapi di luar mujizat-mujizat yang kita harapkan itu, satu mujizat yang paling penting ialah bahwa dengan salib tau kita dihantar menuju pertobatan. Bahwa salib tau adalah tanda pertobatan. Dan pertobatan adalah mujizat terbesar. Karena dengan pertobatan hidup kita diselamatkan seutuhnya bagi Allah. Ini jauh lebih penting dari mujizat apapun. Maka ingatlah pertama-tama, tau adalah simbol pertobatan, mengajak kita untuk menjalani pertobatan seperti yang dilakukan Fransiskus Asisi. Yesus, Engkau andalanku, pace teduhku.